بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat zuhur Masjid Abu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaan serta kebaikan sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau di akhir zaman. Hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, tepatnya tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Masih dalam rangka momentum kita menapaki perjalanan sirah beliau sallallahu alaihi wasallam serta mengenal dan mempelajari petunjuk-petunjuknya, bimbingan-bimbingannya, sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan siang hari ini kita akan melihat satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hidup beliau. Bahkan ini disampaikan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelang sakaratul maut. Menjelang sakaratul maut. Sebagai sebuah wasiat yang sangat penting tentunya. Karena biasanya seseorang yang menghadapi sakaratul maut itu sudah tidak mengingat apa-apa, siapa-siapa. Bahkan terkadang untuk mengingat dirinya sendiri saja sudah kesulitan, ya, sudah kepayahan. Sering mungkin sebagian kita melihat keadaan orang yang sedang sakaratul maut. Apa dan bagaimana yang terjadi berbeda-beda. Sebagian orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan sakaratul mautnya, dihadapi keadaan itu dengan tersenyum. Bahkan sebagiannya mengulang-ulang kalimat tauhid, la ilaha illallah misalnya, ya. Atau sebagian membaca doa dan zikir yang lainnya. Tapi tidak sedikit bahkan banyak manusia, siapa saja
ya, baik di kalangan kaum muslimin ataupun juga di luar umat Islam yang menghadapi sakratul maut dengan keadaan susah payah, tidak sanggup berkata-kata, keluh lisannya, ya. Yang keluar hanyalah rintihan-rintihan menahan rasa sakit yang luar biasa. Ya, itu terjadi pada siapa saja. Dan jika merujuk kepada hadis Imam Bukhari, al-amal atau innal a'mal al-khawatim, amal-amal itu dilihat dan diukur bergantung kepada akhir kehidupannya. Ya. Apakah akhir kehidupannya dalam keadaannya husnul khatimah, ya, atau sebaliknya su'ul khatimah. Jadi memang keadaan manusia di hadapan Allah itu bergantung pada akhirnya, Pak. Pada akhir kehidupannya. Selama napasnya belum sampai tenggorokan, tadi sakratul maut, ya, belum dicabut nyawanya misalnya, banyak peluang-peluang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Nah, ini yang selalu kita minta kepada Allah Tabaraka wa taala, ya, agar kita mendapatkan husnul khatimah. Ya, karena itu menjadi ukuran, ya, atau barometer kebahagiaan seorang hamba di hadapan Rabbnya Subhanahu wa taala. Innal a'mala 'alal khawatim. Amal-amal itu bergantung pada akhir-akhirnya. Di hadapan kita ada dua cerita, dua kisah yang fenomenal yang sering disampaikan dalam banyak kajian-kajian oleh para asatidzah, para dai, para kiai, para ustadz, para guru, para penceramah tentang penjagal 99 orang genap dengan 100 di akhir, ya. Yang 100-nya adalah pendeta itu yang dia bunuh. Dan yang kedua adalah ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, Barsisa, ya, di mana akhir kehidupan mereka berdua berbalik 180 derajat dari apa yang biasa dikerjakan, ya, selama hidupnya, selama umurnya. Nah, itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Si penjagal itu di akhir hidupnya berkeinginan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan menuju satu kampung yang dia akan bertobat di sana, ya. Niat itu sudah kuat tertancap pada dirinya, pada hatinya, dan dia berjalan dari rumahnya meninggalkan daerah kampungnya, tempat tinggalnya. Dengan kata lain, dia berusaha untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya selama hidupnya itu untuk bertobat pada Allah. Tapi di akhir perjalanan, di tengah perjalanan, ya, yang terjadi adalah maut menjemputnya. Belum sempat sampai ke tujuan, tapi niat dan usahanya sudah, ya, mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuninya dengan mengutus malaikat rahmat untuk membawa rohnya. Ya. Sebaliknya 300 tahun si ahli ibadah Barsisa di kalangan Bani Israel itu, dia menyembah Allah dalam tempat ibadahnya, ya, saumaahnya, begitu. Tapi justru di akhir kehidupannya dia malah tunduk dan menyembah iblis, laknatullah alaihi. Mati dalam keadaan menyekutukan Allah, wal iazubillah. Nah, lihat bagaimana keadaan si hamba itu menurut akhir kehidupannya. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga. Itulah pentingnya istiqamah di atas kebaikan dan ketaatan, karena kita tidak tahu kapan maut itu datang, ya.
tanpa pemberitahuan sebelumnya. La yastaqdimun wa la yastakhirun. Tidak mungkin ditarik maju ke depan atau diundurkan ke belakang. Para jemaah sekalian, Allah tabaraka wa taala, kembali ke keadaan yang sangat genting, sangat sulit, sangat susah, sangat payah, sangat berat. Dan setiap kita akan merasakan itu, yaitu sakaratul maut. Dan Nabi SAW menghadapi hal yang sama. Bahkan dalam riwayatnya semua akan menghadapi sakaratul maut. Nah, kita lihat bagaimana istri beliau Aisyah radhiyallahu anha menceritakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wasiat beliau pada saat itu. Ya, hadis ini cukup panjang sebenarnya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi untuk bab ini ya sampai pada perkataan dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan, lamma nuzila bi Rasul sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza iktamma biha kashafaha. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut yang datang, ya, sebelumnya diceritakan 5 hari atau 3 hari berturut-turut beliau sakit demam yang sangat tinggi, 2 kali lipat dari demam tinggi yang kita rasakan, yang manusia biasa rasakan, ya. Bahkan sampai pingsan beliau menahan demam yang tinggi itu. Sampai pada hadis salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sanggup untuk keluar dari kamarnya. Hari itu jatahnya beliau di Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi beliau minta izin untuk bermalam di Aisyah radhiyallahu anha. Dan diizinkan oleh Ummu Salamah, diberikan jatahnya. Ya, jatahnya Ummu Salamah diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau ingin bersama Aisyah di akhir hidupnya. Nah, itu luar biasa itu. Keadaannya luar biasa. Kalau Anda ingin membaca lebih detail dan lebih lengkap lagi, ada satu buku yang sudah terjemahkan, detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Ya, silakan dibaca itu. Munasabahnya atau konteksnya pada bulan-bulan itu sangat penting sekali untuk meningkatkan kecintaan kita pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demam yang sangat tinggi, 3-5 hari berturut-turut. Bahkan sangat lemas badan beliau, pucat, lemas. Keluar dari kamarnya saja ke masjid itu kan samping kamar Aisyah radhiyallahu anha, itu tidak sanggup. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan harus dipapah, harus digendong, dipapah berdua. Terkadang dengan Ali, terkadang dengan Bilal, terkadang dengan sahabatnya yang lain. Sampai kejadian sholat subuh yang para sahabat menunggu sudah lama sekali, tidak sanggup beliau untuk keluar. Ya. Kemudian disuruh Abu Bakar Siddiq sebagai imam. Ada posisi menolak. Tidak mungkin aku jadi imam sama Rasul, masih ada, tidak mungkin. Terus ya dipaksa menolak, akhirnya Rasulullah keluar dengan dipapah oleh 2 orang. Rasulullah sholat tidak sanggup untuk berdiri, duduk sholatnya. Sebagian mencontohkan duduknya duduk bersila, sebagian mencontohkan duduknya duduk tawarruk, ya, sebagian mencontohkan duduknya duduk iftirash. Walau kulihat beliau duduk, tapi Abu Bakar Siddiq berdiri. Dan nanti jamaah sahabat yang lain itu berdiri mengikuti sholatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fikih itu hanya terjadi 1 kali
sepanjang perjalanan umat Islam sampai hari kiamat kelak. Tidak boleh. Ya, seorang imam duduk, jamaahnya berdiri, tidak boleh. Nah, kalau imamnya duduk, jamaahnya duduk semua. Harus duduk semua. Kalau imamnya duduk. Nah, itu fikihnya begitu. Hanya itu saja terjadi sekali dalam sejarah umat Islam sampai akhir hayat. Tidak boleh lagi. La ya'umukum qa'idan fa antum jalis, fa antum qa'imun. Tidak boleh ada mengimami kalian duduk lalu kalian berdiri, tidak boleh. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya kejadian sekali saja. Ya. Nah, baru loh setelah subuh selesai itu ya. Berikutnya hadis Uqasyah bin Mihsan yang mengambil kisas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya Uqasyah ibn Mihsan yang Nabi menyebutkan 70.000 umatnya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu nyambung itu hadisnya itu. Dan ini ya wallahu alam sesudah subuh karena Rasulullah wafat itu duha. Rasulullah wafat itu duha, waktu duha. Rasulullah wafat. Jadi ini hadis ini sudah subuh itu. Ya sesudah sholat subuh tadi. Apa yang cerita oleh Aisyah radhiyallahu anha? Ya. Ketika Sakratul Maut itu hendak datang, ya menghampiri, ya sudah. Beliau ditutup oleh gamis beliau, pakaian kain yang biasa beliau pakai. Sebagai menyebut warnanya hijau. Menggunakan kain yang biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditutup. Ya, beliau tidur kemudian ditutup. Ya. Sebagai menyebut tidur dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ditutup wajah beliau, kakinya kelihatan. Kalau ditutup kaki beliau, wajahnya kelihatan. Saking apa itu? Pendeknya kain itu. Dan tidak punya kain yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khatamul anbiya wal mursalin. Wa laqad rafa'na laka dzikrak. Ya ba'asakallahu maqaman mahmuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita enggak enggak luput dari pengetahuan kita, kedudukan dan tingginya derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu keadaannya kita semua. Enggak punya apa-apa kain yang lain selain kain itu. Tutup wajahnya, terlihat kakinya. Tutup kakinya, terlihat wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah tuh nangis. Ketika Rasul tiduran di pangkuan Aisyah itu sempat nangis. Tek katanya. Rasulullah terbangun karena tetesan air mata itu mengenai pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ada apa? Tahu-tahu kamu menangis, tiba-tiba kamu menangis. Ada apa? Ya. Aisyah mengatakan, kok keadaan kita begini? Katanya. Keadaan kita seperti ini. Ya maksudnya untuk sekedar berbaring saja, tidur saja. Gimana tuh tidurnya Nabi, dipannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk peralatan dapurnya, ya, kemudian meja ruang tamunya misalnya segala macamnya seperti itu. Aisyah mengatakan, kok ya itu begini. Nabi menjawab, "Wa min dunya, apa hubunganku dengan dunia? Tidak ada hubunganku dengan dunia. Biarkan dunia itu untuk mereka. Biarkan dunia untuk mereka," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu maksudnya. Justru Aisyah mengatakan, apakah aku nanti akan bersamamu di surga kelak? Subhanallah. Apakah aku nanti akan tetap bersamamu di surga kelak? Subhanallah. Jadi kawan sekalian, itu yang dipikirkan itu bukan dunia, jabatan, pangkat, harta. Sama sekali tidak ada. Tidak ada pikiran, tidak ada nafsu, tidak ada syahwat sama sekali buat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak ada. Kenapa kita umatnya itu terjerumus ke situ gitu? Kenapa kita umatnya terfitnah dengan dunia? Sini kejar dunia itu tanpa mempedulikan halal haramnya.
habis waktunya hanya untuk dunia saja, nggak ada waktu untuk ibadah pada Allah, nggak ada sedetik pun hatinya terikat dengan akhirat misalnya. Walaikumsalam. Lihat keadaan Nabi dengan istri beliau, dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah barulah kemudian ya setelah itu Jibril mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Aisyah zaujutuka fid dunya wa fil jannah. Aisyah itu adalah istrimu di dunia sampai di surga kelak. Aisyah itu salah satu yang mendapatkan kabar gembira masuk surga secara khusus, tetap menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Belum lagi istri beliau yang pertama Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Luar biasa lagi kisahnya Khadijah al-Kubra. Sampai Jibril datang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Allah tabaraka wa taala Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, subhanahu wa ta'ala memberikan salam kepada Khadijah radhiyallahu anha dan sudah menyediakan istana untuk Khadijah di surganya kelak. Subhanallah. Manusia terbaik. Dan itu bukan dongeng. Itu bukan mitos, bukan legenda, bukan dongeng. Hak, kenyataan, ya. Itu fakta itu. Kalau kita beriman pada Allah dan Rasulnya, itu hak benar adanya, itu fakta. Bukan angan-angan kosong, bukan ya, hayalan-hayalan kosong, bukan. Wallahi itu hak benar adanya. Dan itu bagian daripada keimanan seorang muslim yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan untuk kita memperhatikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat penting ini. Di akhir hidupnya, di masa sakaratul maut saat itu, seperti itu keadaannya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa idza iktamma biha kasyafaha. Jadi kalau beliau tersadar, napasnya masih ya mulai sadar lagi, dibuka wajahnya. Kalau pas pingsan lagi, ditutup lagi wajahnya. Dan begitu seterusnya. Berulang kali itu terjadi. Nah, ketika beliau tersadar, ya, apa yang beliau ucapkan? Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Bentuk pernyataan, ya, penegasan, sekaligus sebagai doa. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Dan jelas Allah telah melaknat Yahudi dan Nasara. Ya. Apa penyebabnya? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Sebagai masjid-masjid. Nanti akan jelas-jelas terangkan. Ya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la tajal qabri masjidah. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai masjid. Nah ini Pak, fitnah nih sampai hari ini. Ya. Dan ini masih terjadi sampai hari ini tengah-tengah kaum muslimin di mana saja. Kalau kita bicara di negeri kita, banyak dari ujung Sabang, ya, tapi yang Merauke katanya bertebaran kuburan-kuburan itu dijadikan sebagai masjid-masjid.
dan ternyata diambil dari tradisinya Yahudi dan Nasrani. Wal'iyazubillah. La tattakhidhu qabri masjida, jangan kau jadikan kuburanku sebagai masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada dua maknanya. Ada dua maknanya. Makna yang pertama sesuai lafadznya secara harfiah, letter X adalah dibangunnya masjid di atas kuburan. Jadi kalau gitu, mana yang lebih dulu? Kuburannya atau masjidnya? Kuburannya. Ya. Kuburannya terlebih dahulu. Ada kuburannya, lalu dibangun masjid di situ. Ya. Dan itu betul-betul dimasukkan kuburan yang ada terlebih dahulu, ya, dimasukkan ke dalam masjid yang baru dibangun sesudahnya. Kalimat masjid, bangunan masjid. Meskipun secara bahasa dapat juga diartikan dengan itu makna yang kedua, makanil sujud, tempat sujud. Kemudian Ibnu Qayyim menerangkan juga dapat dipahami juga dengan melakukan semua peribadatan yang biasa dilakukan di masjid di kuburan itu. Nah, kita kalau di masjid ngapain biasanya? Ya sholat, ya baca Quran, ya berdoa, i'tikaf, ya kan? Itu biasa kita lakukan di masjid. Nah, ibadah-ibadah itu dilakukan di kuburan. Itu makna yang kedua. Berarti menjadikan kuburan itu sebagai tempat peribadatan yang biasa dikerjakan di masjid. Itu makna yang kedua. Meskipun kuburan itu tidak dibangun masjid, tapi bentuk-bentuk peribadatan tadi dilakukan di kuburan itu. Wal'iyazubillah. Jadi apa yang mendasari hal itu dilakukan atau terjadi? Ya. Itu banyak penyebab, banyak faktor. Yang pertama, pekan lalu yang kita bahas dalam bab al-ghulu fi sholihin, sikap fanatisme, gulu yang berlebih-lebihan terhadap seorang dari kalangan orang-orang saleh, baik dia seorang imam, wali, atau orang soleh, atau siapapun juga, misalnya pahlawan, misalnya dikatakan begitu dan sebagainya. Fanatisme terhadapnya, meskipun dia sudah meninggal, sudah mati, dan sudah dikuburkan, maka dibangunlah tempat-tempat orang berkumpul di kuburannya. Itu fanatismenya. Atau satu keyakinan yang ada sebagai wasilah, perantara mendekatkan diri pada Allah melalui kesalehannya, melalui kebaikannya, melalui kewaliannya, begitu. Atau tabarruk, keyakinan adanya keberkahan, ya, di kuburan orang itu, sehingga jauh-jauh dia datang ke tempat itu untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan, untuk meminta dan berdoa kepada Allah melaluinya agar hajat-hajatnya terpenuhi.
Ya. Atau yang lebih jelek lagi, motivasinya adalah fulus, dunia. Ya. Bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apa, dibangun sesuatu di situ, lalu ada juru kuncennya misalnya. Kemudian yang pandai untuk membaca-baca bacaan-bacaan zikir, doa dan sebagainya, sediakanlah kotak-kotak infak, sedekah dan amal, begitu seterusnya. Padahal bukan siapa-siapa. Yang sempat viral pekan ini terjadi di daerah, salah satu daerah di Jawa Tengah, dan oleh warga dibongkar bangunan tadi. Iya kan? Viral itu Pak, pekan ini Pak. Dibongkar oleh warga bangunan tersebut. Karena itu dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan harta dunia. Wal'iyazubillah. Dan semua motivasi tadi tidak benar. Sesungguhnya motivasi itu tidak benar dalam agama kita. Nabi SAW melaknat Yahudi dan Nasrani disebabkan perbuatan mereka seperti itu, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, ya, baik dibangun masjid di atasnya atau dijadikan sebagai tempat peribadatan, ya, di kuburan-kuburan itu. Dan sudah barang tentu kaidahnya apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam golongan kaum itu. Dan kita dilarang untuk tasyabbuh, ya, kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Lalu kalau kemudian hari ini kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin berdalil dengan kuburan Nabi SAW di Masjid Nabawi, ya, maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil yang rusak, dalil yang tidak bisa dibenarkan. Dari sisi manapun juga tidak bisa dibenarkan. Baik dalil nakli maupun akli. Makam dan kuburan Nabi SAW. Di antara beberapa dalil yang diterangkan oleh para ulama kepada kita, bahwa realita yang ada saat ini di Masjid Nabawi dengan kuburan beliau SAW, ya, di sisinya tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk bolehnya, ya, memasukkan kuburan ke dalam, atau kuburan seorang ke dalam masjid, atau membangun masjid di atas kuburan, atau juga melakukan peribadatan tadi di atas kuburan. Yang pertama, bahwa kaidah seorang nabi dimakamkan di mana dia diwafatkan, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW wafat di kamarnya Aisyah, disebut dengan hujrah Aisyah. Jadi bukan rumah-rumah yang kalau kita bilang rumahnya Aisyah, itu hujrah sebenarnya, ya, 4 x 6 meter saja kurang lebih, dibagi berapa sekat, ya. Kamar beliau, kemudian yang sisi sekat keduanya adalah untuk dapur dan untuk tamu. Ya. Dan itu pada asal adalah tempat tinggal. Ya. Masjid di sampingnya, di sebelahnya. Ya, masjid itu di sampingnya atau di sebelahnya. Nah, Rasulullah wafat di situ. Kaidahnya dikuburkan di situ, dimakamkan di situ, di kamar itu. Dia tidak dipindah. Ya, tidak dimakamkan di tempat lain. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sama sekali bukan tanda masjid. Perluasan terjadi, ya, pada saat pemerintahan
Hisham bin Abdul Malik, ya, perluasan Masjid Nabawi, dan perluasannya tidak ke arah rumah, tapi ke arah lain, ya, tidak ke arah rumah, ke arah sisi yang lainnya. Terus perluasan terjadi dan sebagian sahabat yang masih hidup mengingkari perluasan-perluasan yang mengakibatkan rumah itu dan kuburan itu seakan-akan masuk ke dalam masjid, ya, mengingkari. Kemudian hal yang kedua, ternyata di tempat itu cukup untuk 4 makam. Cukup 4 orang, 4 makam. Maka makam yang kedua untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wajar, karena ayah dari Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu dalam banyak ayat Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi, Abu Bakar Siddiq itu disandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang terbaik sesudah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan satu riwayat Abu Bakar Siddiq itu bagaikan kekasih, ya, Khalil. Ya, Khalil. Ya. Sekiranya ada nabi sepeninggalku, maka dia nabi, tapi tidak demikian. Khalil kekasihnya. Kemudian yang menemani beliau berhijrah. Ya. Dan banyak dalil Al-Qur'an tentang keutamaan dan kemuliaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sesudah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada tempat lagi, spare lagi, makam yang ketiga, itu Aisyah mengatakan, itu aku persiapkan untukku, untuk Aisyah. Ya kan jelas kan? Ya, Rasulullah, kemudian ayahnya, kemudian dia sendiri Aisyah radhiyallahu anha. Ya, samping suami, tentu ya. Ya. Tapi Umar bin Khattab minta izin kepada Aisyah. Berwasiat tuh sebelum meninggalnya, ya. Itu kasusnya itu sesudah Umar bin Khattab ditikam oleh siapa? Ya, Jahsy itu siapa namanya? Setelah subuh ditikam, 3 hari kemudian meninggal, dan saat itu meminta izin pada Aisyah untuk dimakamkan dekat Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Padahal Aisyah sudah mengaling itu untuk. Akhirnya diberikan bagian itu pada Abu Bakar Siddiq. Ya 3 orang di situ, bukan cuma 1, 3 orang. Menunjukkan apa di situ? Menunjukkan bahwasanya memang itu bukan masjid, bukan bagian daripada masjid. Dan satu bagian lagi nanti diperuntukkan buat siapa? Isa bin Maryam di akhir zaman. Satu bagian lagi, spare lagi, ya, untuk Isa bin Maryam, ya, alaihissalam. Nah, kemudian para ulama Ahlussunnah untuk menghindari itu terjadi, dibikin 3 lapis dinding. Dibuat 3 lapis dinding dan bersudut dengan 3 sudut, sehingga orang itu tidak mungkin menghadap kiblat, akan langsung menghadap kuburan, itu tidak mungkin. Ya. Lalu kalau antum lihat di luarnya, di pintu gerbangnya itu, ya, berlapiskan emas, ada tulisan ayat-ayat Al-Qur'an segala macamnya, misalnya dan sebagainya, ya. Itu baru terjadi oleh penguasa-penguasa belakangan, bukan pada zaman Nabi dan sahabat-sahabatnya, tabi para imam itu tidak menjadi dalil. Ya, itu juga tidak menjadi dalil bahwasanya boleh satu kuburan dibuat rumah kayak gitu, kemudian dibuat tulis-tulisan dan sebagainya, itu tidak menjadi dalil. Kamu melihat sendiri langsung ke dalamnya makam Nabi sallallahu, hanya tanah saja seperti biasa, seperti yang ada di Baqi. Ya. Kalau antum lihat yang ada di Baqi hanya seperti itu. Itu sunnahnya kuburan itu begitu. Sunnahnya kuburan begitu, Pak. Antum punya wasiat kuburan antum itu enggak usah macam-macam, mengikuti kuburan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya. Ada di Baqi, yang ada di Uhud. Antum lihat bagaimana
ya sunnah tentang kuburan itu. Karena kalau sudah dimodel, dibuat, dibentuk, dihias ini itu segala macamnya, ya, tidak tahu kapan nanti masa berlalu. Tidak ada lagi ulama-ulama yang menjelaskan. Ya, kuburan-kuburan yang mewah-mewah seperti itu nanti akan dijadikan sebagai tempat-tempat peribadatan. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang mengatakan la tasalla 'indal kubur. Jangan kamu salat menghadap kuburan. Jangan salat menghadap kuburan. Kemudian berkembang lagi hukumnya, bagaimana hukum salat di masjid yang dalamnya ada kuburan. Begitu. Ya, kalau itu tidak sah. Kecuali ada pembatas jalan antara bangunan kuburan dengan masjid. Ada batas jalan yang membatasi, memisahkan mereka. Ya. Dan seterusnya. Jadi para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak dalil yang saya lakukan kepada kita, ya, diceritakan juga bahwa Ummu Salamah pernah melihat satu kanisah, gereja atau juga tempat ibadah di daerah Habasyah, dan di dalamnya banyak sekali patung-patung, gambar-gambar, lukisan-lukisan dari orang-orang saleh dan juga nabi-nabi mereka. Nabi SAW menyebutkan, ulaika idza mata fihi rajulun salih aw al-abdu salih banaw ala qabri masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu orang-orang yang apabila ada orang saleh di antara mereka, hamba saleh di antara mereka, baik seorang nabi atau juga yang lainnya di antara mereka, meninggal, mati, lalu mereka membangun di atas kuburannya masjid-masjid, lalu membuat patung-patung, gambar-gambar, ya, untuk menghiasi makam tadi. Nabi mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebut karena mereka menggabungkan dua fitnah, dua keburukan, dua kejelekan, yaitu fitnatul kubur wa fitnatut tamathil. Ya, kuburan-kuburan jika sebagai tempat-tempat peribadatan dan membuat patung-patung, ya, seperti berhala-berhala dan semacamnya. Karena kajian kita sebelumnya tentang kaum Nabi Nuh itu kan, ya, wala tadaruna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Ya, bagaimana juga mereka membuat patung-patung, ya, berhala-berhala dari orang-orang saleh dari kalangan umat Nabi Nuh. Demikian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memperhatikan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fitnah ini. Sekali lagi, ya, bukan bermaksud kita untuk tidak menghormati, tidak memuliakan atau juga merendahkan wali-wali Allah, orang-orang saleh misalnya dari kalangan kita. Wajib, ya, kita menghormati, memuliakan, ya. Tapi kewajiban kita yang penting daripada itu mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka agar Allah, ya, menerima amal-amal kebaikan yang sudah mereka kerjakan, ya, jihad mereka, dakwah mereka, kesalehan mereka, kebaikan mereka. Allah menerimanya, memberikan balasan sempurna, ya, memberikan pahala yang berlipat ganda, dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosa mereka. Nah, itu kewajiban kita. Sehingga kita berdoa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum, ya, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana walahum. Doa, ya, untuk kebaikan mereka, bukan meminta kepada mereka. Begitu kan? Bukan menjadikan sebagai, ya, wasilah, perantara,
kita kepada Allah untuk meminta kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu bilang meminta, langsung minta kepada Allah. Ya, ud'uni astajib lakum. Langsung minta kepada Allah. Akan dikabulkan doa kalian. Begitu. Ya, jadi tidak dengan cara-cara yang tidak ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perlu diperhatikan bagi kita untuk tidak menjadi atau tidak menyerupai, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tentang babul hidayah pekan lalu, menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani ahlul kitab, di mana Yahudi al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah disebabkan mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Sementara kaum Nasara dhalin, orang yang tersesat disebabkan mereka beramal tanpa ilmu. Ya, untuk tidak juga menyerupai ahlul kitab dalam tradisi mereka, dalam cara-cara hidup mereka. Ya, begitu pula dalam peribadatan mereka. Tidak perlu saing-saingan dalam syariat. Syariat masing-masing sudah ada syariatnya. Ya, tidak perlu saing-saingan syariat. Misalnya katanya, ya, mereka merayakan tahun baru, Happy New Year 1 Januari. Ya, kita juga merayakan dong 1 Muharram katanya. Itu saing-saingan. Agama bukan saing-saingan. Ya, syariat bukan saing-saingan begitu. Ya, mereka punya tanggal 25. Apa itu 25 itu? Ya, 25 Desember. Ya. Itu Natal. Ya, Natalan. Natal itu apa artinya Pak? Natal itu Pak? Natal dalam bahasa Arab itu Maulid. Kelahiran Natal itu. Natal itu, ya, artinya adalah kelahiran. Ya. Dan dalam bahasa Arabnya apa? Maulid tadi kelahiran. Jadi nggak usah ikut-ikutan, nggak usah saing-saingan agama itu. Ya, agama itu bukan, masing-masing ada syariatnya. Likullin minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kalian itu punya syariat dan minhaj dan sunnah. Ya, setiap nabi dan rasul itu punya syariat dan juga punya sunnahnya. Begitu Pak. Jadi nggak usah ikut-ikutan ya. Beragama itu nggak usah ikut-ikutan, nggak usah contek-contekan, nggak usah saing-saingan begitu ya. Beragama itu masing-masing ada syariatnya, ada sunnahnya, ada petunjuknya, ada bimbingannya. Yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, demikian. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. 3 menit ke depan ada yang mau disampaikan dari jamaah? Saya persilahkan. Semua yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan hadis tadi adalah demi menjaga kemurnian dan kebersihan tauhid umat beliau, ya, agar tidak dinodai dengan kesyirikan. Sekecil apapun celah kesyirikan itu ditutup oleh Nabi SAW. Sehingga antum yang umrah kemudian ziarah makam Nabi sunnah ziarah makam Nabi itu sunnah. Antum ziarah kemudian apa? Menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ayyuha an-nabi. Assalamualaikum ayyuha an-nabi. Assalamualaikum ayyuha Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar. Selesai. Itu saja. Antri kita kan dari babu salam itu. Dari babu salam ngantri terus sampai di makam Nabi, itu yang kita sampaikan. Ya. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Assalamualaikum ayyuha Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ayyuha Umar bin Khattab. Selesai. Keluar. Nah, sebagian ada yang dulu kan macam-macam. Ruang-ruangan ingin lap megang-megang pintunya, bahkan udah keluar balik lagi, muter lagi, tawaf. Ya. Untuk tawaf katanya. Sekarang mah enggak bisa tawaf. Ya, kan enggak bisa tawaf. Kalau untuk ke Raudhah saja harus pakai tasrih, ngantrinya itu sudah berapa jam ngantri dari Raudhah itu bergantian. Kemudian untuk masuk ke ke tadi makam Nabi itu kita masuk dari babu salam, keluarnya di mana keluarnya? Itu 38 39 itu muter lagi, ya, wah, luar biasa jauhnya. Untuk apa tadi? Untuk menjaga kebersihan tauhid kita. Itu saja masih terjadi sikap-sikap yang tidak benar dalam kita beragama. Makanya banyak-banyaklah selawat pada Nabi, banyak-banyaklah berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Shallu alayya aynama kuntum fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Berselawatlah kepadaku di mana saja kalian berada. Sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Ya, maka perbanyak-banyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu sunnah yang diajarkan oleh beliau kepada kita. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk memberikan pencerahan dan juga menggugah kesadaran bagi kita, ya, bagaimana kita memperhatikan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita sebagai umatnya, agar kita juga dapat mendapatkan kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.